Pada hari ini saya ingin memberikan apresiasi secara khusus kepada hambanya Bapak Pendeta Martinus Liur yang dulu saya kenal masih menjadi Ketua Sinode GKO ya. Saya punya ribuan murid di karakter, tetapi beliau ini saya katakan benar satu-satunya, belum ada yang mengalahkan beliau yang mempraktekkan keilmuan karakter behavior consultant itu demikian sungguh-sungguh dan inline dengan Alkitab. Majelis dan Jemaat GKO Sola Gracia dan keluarga Bapak Pendeta Nus Liur mengucapkan selamat datang dalam ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun ke-60 Bapak Pendeta Martinus Liur MTH CBC hari ini tanggal 27 Mei 2021. Dalam ibadah pengucapan syukur hari ini, pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Dr. Yakob Esra. Beliau adalah seorang karakter spesialis dan beliau adalah mentor dari Bapak Pendeta Nus M. Liur. Di ucapan syukur ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Nus M. Liur. Shalom semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas kehadiran dalam ibadah syukur hari ini 27 Mei 2021. Saya lahir di Desa Eliasa. Kalau Bapak Ibu lihat di virtual background-nya itu pantai, itu tempat saya dibesarkan. Tahun 61 itu belum ada di peta Indonesia. Dan tahun 1987 saya pindah ke Jakarta sampai sekarang. Istri saya, Ibu Nana. Dan ada 2 putra, Yanson umur 28 tahun dan Kevin umur 21 tahun. Ini mereka ada di sini nggak terekam kamera. Dan bergereja di GKO Sola Gracia, Ibu Pendeta Geraldina adalah gembala sidang kami. Hari ini saya meminta kesediaan Bapak Dr. Yakob Esra untuk membuat refleksi singkat. Beliau adalah spesialis karakter dan saya berdoa supaya beliau menjadi bapak karakter bangsa. Saya belajar banyak dari banyak hamba-hamba Tuhan, belajar banyak dari gereja-gereja di berbagai tempat. Saya lihat ada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dari GBKP, dari GEP Sultra, dari GPM, dari GKI Papua. Saya telah memutuskan untuk mempersembahkan hidup buat pelayanan tubuh Kristus baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan puji Tuhan hari ini 60 tahun saya ingin mengutip statement dari Dr. Yakob Esra. Karunia itu membawa kita ke atas puncak gunung, tetapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Karunia membuat kita memasuki usia yang baru, tapi karakter yang membuat kita bertahan dalam perjuangan hidup. Saya berterima kasih untuk istri saya, Ibu Nana dan 2 putra, Yanson dan Kevin, yang dalam banyak peristiwa mereka juga menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter saya. Dan saya begitu mengasihi mereka, juga begitu mengasihi gereja, mengasihi tubuh Kristus. Saya berdoa supaya Bapak Ibu yang terus memberi support doa buat kami, menjadi sebuah kegerakan bersama untuk memberkati bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu-Ibu atas semua dukungannya. Shalom.
Puji nama Tuhan, juga kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yakob Esra. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 buat sahabat saya, buat hamba Tuhan yang saya hormati, yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Martinus Liur. Saya juga sudah mengenal beliau, mungkin kalau saya ingat-ingat sudah 8 tahun lebih mungkin. Dan pertama kali saya mengenal beliau memang berbeda. Saya melihat beliau itu adalah pemimpin yang diurapi, tapi emosinya itu luar biasa ya. Ibu Nana yang paling tahu ya. Dan itu saya pahami dari foto karakter dan terjadi transformasi diri ya yang luar biasa. Saya tahu beliau sudah menyalibkan daging dan memikul salib, dan betul-betul sekarang itu bisa menjadi seorang konselor yang berjam-jam. Itu bagi penelitian kami itu mustahil, itu karena Roh Kudus saja. Jadi orang model Pak Martinus hambanya ini itu tidak mungkin bisa mendengarkan lebih dari 10 menit. Itu aslinya beliau, tapi karena ada Kristus, ada Roh Kudus, ada responding yang luar biasa. Sekarang saya yakin bahwa yang hadir sini yang pernah dikonseling oleh beliau tahan sekali, dan saksinya saya yakin Bu Nana yang bisa melihat ya. Pada hari ini saya ingin memberikan apresiasi secara khusus kepada hambanya Bapak Pendeta Martinus Liur yang dulu saya kenal masih menjadi ketua sinode GKAU ya. Saya punya ribuan murid di karakter, tetapi beliau ini saya katakan benar satu-satunya, belum ada yang mengalahkan beliau yang mempraktekkan keilmuan karakter behavior consultant itu demikian sungguh-sungguh, pencerahan dan inline dengan Alkitab. Itu sebabnya saya tidak segan-segan memberikan seluruh ilmu saya kepada beliau, dan beliau adalah orang yang cerdas di kelas saya. Beliau yang mempraktekkan juga. Saya sangat terharu dan bangga, dan kalau boleh saya jujur berkata, orang yang beliau layani dengan foto karakter itu jumlahnya mungkin lebih besar daripada saya. Dan itu memang doa saya. Yohanes 14:12 kan berkata, biar murid kita lebih hebat daripada gurunya sendiri ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diminta untuk menyampaikan new mindset at new normal ya. Bagaimana kita bisa berubah? Saya menyampaikan bagaimana perubahan beliau itu bisa dialami oleh yang hadir pada sore hari ini. Jadi Bu Nana boleh angkat mic sebentar Bu sambil menunggu Bu Nana. Apakah benar Bu apa yang saya perhatikan dari kehidupan Pak Nus yang dikasihi Tuhan, bahwa beliau memang mengalami perubahan setelah betul-betul menekuni firman Tuhan dan ilmu karakter ini Bu? Banyak perubahan yang saya lihat dalam hidup suami saya, tadi seperti yang Bapak bilang, dari emosional gitu ya, sudah banyak berkurang, respon-responnya sudah mulai lebih baik. Apakah benar sekarang Bapak bisa konseling sampai berjam-jam Bu? Betul Pak, dari kadang jam 5 pagi udah konseling orang gitu ya, sampai lewat dari jam 10 malam, istirahat hanya untuk makan dan tidur siang aja gitu. Itu dahsyat luar biasa ya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Esra bimbingannya selama ini buat Pak. Saya rasa bimbingan saya nggak berarti, tapi usaha beliau dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam beliau. Amin. Ya, itu Amen. luar biasa ya, luar biasa ya. Amen. Kalau di pria sejati yes-nya 3 kali, ini 12 kali. Yes gitu 12 kali ya.
Jadi saya sangat bangga dengan beliau, dan beliau murid yang cerdas, yang mempraktekkan apa yang diajarkan, bahkan digabung dengan pengalaman beliau itu menjadi sebuah model yang luar biasa. Ya, kami tim research dari Power Character itu nggak pernah, kami sudah menerjemahkan foto karakter bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Thailand ya. Tapi kami nggak berani terjemahkan bahasa Mandarin ya, karena Mandarin itu ada empat pengertian. Tapi beliau yang bikin terobosan, yang membuat tim saya waktu itu terbengong-bengong. Beliau berani melayani di China, di daratan China, dan diterjemahkan lewat pakai apa itu Pak Nus ya, pakai Google atau apa itu, dan kata beliau hasilnya itu oke gitu ya. Jadi itu yang membuat saya bilang ini orang satu ini memang pendobrak ya. Baik, ini yang beliau ingin sampaikan. Kenapa beliau bisa berubah ya? Dalam konteks perubahan beliau itu Pak Nus itu saya lihat pertama kali berubah di dalam pikirannya ya. Pikiran itu pusat pemerintahan dalam kehidupan. Ya, tidak mungkin kita berubah tanpa pikiran lebih dahulu. Nah, disebut pikiran itu ada 5 fungsinya, saudaraku. Next. Ya, analisa, belajar, evaluasi, memilih dan memutuskan. Nah, yang saya kagumi dari hambanya Pak Nus itu adalah analisa beliau itu tajam sekali. Ya, contohnya ketika saya memberikan rumus kepada beliau, tapi beliau bisa mematrikskan dengan firman Tuhan, dan beliau terus belajar, beliau mengevaluasi dari pengalaman beliau, kemudian beliau ada pilihan-pilihan dan ada keputusan. Sekali lagi, dalam konteks ulang tahun beliau, saya minta izin, perubahan beliau itu memang betul-betul sudah terjadi di pikiran kita. Kita kalau mau berubah, kita mesti berpikir kenapa saya harus berubah. Ya, beliau pernah saya tanya, kenapa Pak Nus berubah? Karena itu karakter yang tidak bagus, Pak. Beliau belajar terus, beliau juga mengevaluasi, memilih dan memutuskan. 5 ini, saudaraku, apa yang dialami Pak Nus, saya alami juga, Pak Tanu alami juga, ya tim saya Pak Tanu. Kemudian orang-orang yang belajar karakter itu memang perubahan pertama harus cara melihat, persepsi, analisa itu cara melihat kita. Ya, orang boleh menyebut 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi kita harus percaya juga 6 tambah 4 sama dengan 10, ya kan? Nah, bisa juga 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, kalau kita nggak punya analisa, maka kita akan bilang pokoknya 10 itu 5 tambah 5. Nah, itu maksudnya. Ya, mungkin dahulunya Pak Nus begitu, pokoknya. Nah, orang merah itu kan begitu. Tapi sekarang beliau bisa secara objektif mendengarkan orang lain. Saya perhatikan beliau sudah mengambil kuliah doktoral, tinggal disertasi. Tapi beliau dengan rendah hati mau belajar dari nol lagi S3-nya, dan mau belajar dari para profesor, para doktor yang ada. Dan analisa-analisa yang disampaikan oleh beliau itu layak kita contoh. Karena apa? Manusia, analisa dasarnya harus satu, firman Tuhan. Kebenaran ada 3 macam, yaitu kebenaran umum, yaitu gravitasi, hukum gravitasi, hukum Archimedes, dan hukum-hukum yang lain. Ada juga kebenaran sosial, kalau kita baik, maka akan dibaiki orang. Tapi ada kebenaran firman, saudaraku, ini yang paling tinggi. Nah, ketika kita menganalisa Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudaraku, kalau sampai kita ditanya masalah Palestina dan Israel, jangan sampai kita gonjang-ganjing, ya. Kita harus tahu menjawab dengan baik. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi
ada 3 hal yang saya simpulkan di sini. Produk dari prefrontal cortex itu adalah kalau hal itu berguna, membangun, dan mutualisme. Mutualisme itu tidak hanya kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang lain di ayat 24-nya. Nah, itulah yang layak kita katakan dan kita lakukan. Ya, di Alkitab tidak ada orang yang dilarang merokok, tidak ada orang menyelundupkan, ya itu zaman di Alkitab nggak ada itu. Tapi kita harus tahu bahwa hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak membangun dan tidak mutualis itu nggak boleh. Ya, contohnya di Kisah Rasul 26 ayat 25, silakan Pak. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Jadi prefrontal cortex ini yang membuat kita itu betul-betul bisa memiliki pikiran sehat di masa pandemi ini. Ya, saya sebelum menyampaikan ini, saya terima sebuah video dari teman saya. Video itu dari saudara sepupu kita, dia baru divaksin, katanya kalau bekas vaksin itu ditempeli uang 1.000 itu pasti bisa nempel uangnya, ya. Nah, ketika bisa nempel berarti tidak itu vaksinnya mengandung magnet. Itu saya pikir salah sekali karena uang 1.000 itu bukan besi, ya. Jadi sebetulnya tidak bisa dianalisa seperti itu. Akhirnya dia menyarankan udah nggak usah vaksin, nggak usah ikuti pemerintah. Jadi hati-hati dengan hoax ya, berita-berita yang akhir-akhir ini masuk ya. Kita ini harus punya pikiran yang sehat. Pikiran sehat itu dalam bahasa Yunaninya soprosune, yaitu bisa mengontrol kehidupan ini dengan pikiran yang benar sesuai firman ya. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 7 berkata begini, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, corrupt mind, knowing without understanding, tahu tanpa pemahaman, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya tidak menyebut gerejanya, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan sebanyak mungkin kita itu ke Israel, maka kita akan betul-betul mengalami perubahan seperti Kristus. Saya kira itu nggak benar, ya. Itu adalah konsep dari saudara sepupu kita. Sebanyak mungkin naik haji, ya, maka kita akan berubah karakter kita. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang sudah 26 kali ke Israel, ya, sampai dia udah hafal tempat-tempatnya dan bosan. Tapi dia bertengkar dengan istrinya, dia bertengkar dengan anaknya, dia bertengkar dengan atasannya, dan saya sedih sekali. Apa yang beliau yakini itu tidak terjadi. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran yang tidak sehat, atau cuman dengar apa kata orang, atau sifatnya cuman sugesti saja, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan dia. Yang untung siapa? 26 kali ke Israel. Pasti juga turnya atau ada pihak-pihak yang menguntungkan. Kita itu tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, kita tidak dapat membawa apa-apa juga keluar. Pikirkan hal itu. Ya, jadi saya bersahabat dengan Pak Nus, beliau orang yang vokal kepada ketidakbenaran, dia paling berani untuk menentang, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memakai Pak Nus dan saudara-saudara bersama dengan saya juga, Pak Tanu. Kami terlibat dalam pelayanan karakter Yayasan Transformasi Internasional, ya, supaya kita betul-betul bisa meluruskan orang-orang yang tidak punya pikiran sehat. Yang kedua, kecerdasan bisa berubah lebih baik atau lebih buruk. Jadi tim saya itu para psikolog, saudara-saudara, para behavioralist
yang kuliah sampai S2, S3 juga ya, tentang ilmu jiwa. Dulu kecerdasan itu diukur dengan IQ. Kalau sudah jenius, wah enggak mungkin turun. Enggak. Orang yang jenius tapi otaknya enggak pernah dipakai, dia akan bodoh. Tapi orang yang kurang jenius, dipakai terus otaknya untuk berpikir, dia akan menjadi pintar. Jadi itu sudah terjadi ya. Seorang, saya nggak sebut namanya, seorang hamba Tuhan juga seorang dokter yang memimpin sebuah rumah sakit. Waktu dites IQ-nya itu cuma 96. 96 itu di bawah rata-rata ya. Harusnya 100 lebih lah gitu. Tapi dia bisa mengelola rumah sakit itu sedemikian rupa. Nah, kenapa begitu? Ya, karena beliau sudah terbiasa, ya, terbiasa melakukan ini, buka resep pun sudah terbiasa. Tetapi tidak berarti posisi dia menentukan IQ-nya. Tapi mungkin orang yang selanjutnya saya memotivasi, mendorong para hadirin semua yang mengasihi Tuhan terus belajar, ya. Kenapa Allah itu disebut Tritunggal? Kenapa Alkitab itu disebut firman Allah? Dan terus bertanya, ya. Kalau tidak, maka kecerdasan kita bisa turun, ya. Nah, bicara kecerdasan, bicara anterior singular cortex, ya, yang kita singkat dengan ACC, ya. Nah, ini di belakangnya prefrontal cortex. Nah, saya mau cerita. Kenapa orang itu bisa cerdas dan kenapa orang itu bisa bodoh? Ya, kenapa orang itu punya pikiran sehat dan kenapa orang itu tidak punya pikiran sehat? Nah, anterior singular cortex itu bisa diisi dengan namanya start finish process. Lihat gambar sebelah kanan, ya. Jadi kalau kita punya suatu tekad mau diet gitu ya misalnya, kita harus mulai kapan, selesainya kapan, caranya bagaimana? Ya, Pak Nus itu sudah tadi dalam doa beliau kepingin menjadi juga pengajar karakter yang luar biasa. Beliau belajar mulai kapan? Beliau orang disiplin. Dan selesainya kapan? Caranya bagaimana? Beliau selalu mencari waktu saya dan saya masih tidak lupa beliau datang khusus untuk belajar. Ya, beliau terus mengisi start finish proses yang ada di anterior singular cortex-nya itu secara luar biasa. Nah, ketika ini sudah terisi, maka apa yang terjadi? Kita akan berkata, berbicara, karena ACC ini mengatur juga gerak tubuh kita yang psikomotorik, ya, juga mengatur apa yang ingin kita katakan. Saya kasih contoh, anak saya nomor 2 itu cukup gemuk ya, namanya Harmony Ezra, ya. Dia pengen diet tapi nggak bisa. Waktu saya tanya, apakah kamu udah bikin ketetapan kapan mulainya? Belum, Pak. Apakah kamu udah bikin ketetapan caranya seperti apa? Belum, Pak. Finishnya pasti juga belum. Nah, saudaraku, ketika dia betul-betul menetapkan kapan mulai, selesainya kapan, dietnya diet Mayu waktu itu. Dalam 1 bulan saja, 1 bulan aja turun 10 kilo. Ya. Jadi ingat, kalau kita sudah punya mimpi, punya visi, ya, visi itu harus dieksekusi dengan start finish proses. Jangan jadi angan-angan aja. Ya. Hal yang baik yang bisa kita tiru dari hambanya Pak Martinus yang berulang tahun adalah dalam usia 60 ini beliau semakin ingin belajar, ingin tahu yang luar biasa. Ya, nah, mari kita lihat saudaraku firmannya dalam 1 Korintus 10, 29, 32, 33. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudaraku, ingatlah bahwa hidup kita semua, yang Kristen, non-Kristen, apalagi yang hamba Tuhan,
Ya, kita ini adalah surat terbuka, garam dan terang. Ya, mari lihat 1 Korintus 8 ayat 7 dan 12 saudaraku. Tapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ingat, pengetahuan tanpa pemahaman membuat kita juga jadi batu sandungan. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Hati nurani yang lemah itu adalah karena proses kompromi. Ya, sudah komitmen, insula mengingatkan, tapi kita bilang, nggak apa-apa lah, sekali-sekali, nggak apa-apa lah. Nah, itu yang membuat kita itu jadi batu sandungan. Tidak bisa mengalami perubahan yang total. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Nah, saudaraku, jangan anggap remeh ketika kita mengingkari komitmen kita. Itu berdampak pada pasangan kita, pada anak kita, pada karyawan kita, pada orang sekeliling kita. Ya, itu sebabnya saya selalu ingin Pak Tanu itu sebagai seorang associate, sahabat, juga hamba Tuhan yang selalu mengingatkan saya. Tadi pagi beliau mengirimkan firman Tuhan yang keras, tapi juga menguatkan saya. Ya, itu penting buat kita supaya apa yang kita komitmen kita jangan sampai lemah. Ya, saya memang punya cita-cita menjadi bapak karakter bangsa, tapi ketika saya cek jantung saya ada penyumbatan 80% dan ini itu saya bilang, Pak Tanu kamu cepat jadi dokter, nanti semua ilmu saya wariskan kepada Pak Martinus, Pak Tanu siapa yang mau belajar gitu. Rasanya mau mati gitu. Tapi beliau berkata, Pak, kematian kita ada di tangan Tuhan. Ya, Bapak tugasnya masih banyak nih gitu. Ya, jadi hidup kita itu kalau kita sudah mulai lemah dengan komitmen kita, harus ada orang lain yang mengingatkan. Itu sebabnya visi dan nilai perlu diceritakan pada orang lain. Ya, jangan sampai hati nurani kita kompromi. Ya, Amsal 1 ayat 32, sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi ingat saudaraku, kalau sudah menetapkan komitmen, sudah punya visi, ya, kita harus eksekusi. Kalau tidak, kita akan dibunuh oleh keengganan kita. Kita akan digagalkan oleh keras kepala kita, kebebalan kita, sehingga membuat kita itu lalai. Ya, titik kritis yang kita pelajari dalam foto karakter itu akan menjadi kesalahan jika kita tidak lakukan yang baik. Dan titik kritis itu bisa membuat kita dihukum oleh Tuhan karena kesalahan dan karena keinginan yang salah, akhirnya kita terikat dengan dosa. Ya. Amsal 1:4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan, karakter, belajar, evaluasi diri, itu akan membuat kita bijaksana, ya, walaupun pada usia muda. Definisi dari prudence adalah number one, next ya, the ability to govern and discipline oneself by the use of reason. Jadi kemampuan untuk mendisiplin dan memerintah diri sendiri, menguasai diri sendiri dengan menggunakan alasan, ya. Sagacity atau kepandaian atau shrewdness in the management of affairs. Jadi kita harus meningkatkan kepandaian kita, belajar terus, skill and good judgment in the use of resource. Jadi kompetensi kita, sudut pandang kita itu sebagai resource yang memang sangat diperlukan. Nah, saudaraku, Mazmur 78 ayat 72 berkata bahwa Daud itu memerintah dengan kecakapan tangannya dan ketulusan hatinya. Karakter dan kompetensi itu nggak bisa dipisahkan. Prudence is care, caution, and good judgment, as well as wisdom in looking ahead. Sober prudence in handling one affair. Forensic implies of prudent looking ahead
rather far into the future, clear foresight in planning. Jadi dengan kata lain, kalau kita belajar firman dan menggunakan potensi otak kita, dan kita dengan rajin melakukannya, menepati komitmen-komitmen yang ada, maka semua rencana kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa transformasi, bagaimana kita punya new mindset di masa pandemi ini. Kita harus gunakan keduanya. Kombinasi seimbang menghasilkan kecerdikan. Kecerdikan itu berpikir strategis. Nggak bisa kita khawatir dan takut saja, karena itu adalah amigdala. Karena itu adalah imajinasi kita. Kita harus pakai logika. Misalnya begini. Wah, vaksin itu isinya ada chip 666. Mana bisa, itu kan vaksin kan cair, ya kan? Jadi kita harus menggunakan logika kita juga, ya. Kenapa vaksin misalnya AstraZeneca lebih membuat orang panas dingin gitu, Sinovac tidak? Ya karena antibodi antigennya lebih tinggi, ya. Nah, bagi saya doa, orang benar besar kuasanya. Doa aja. Anda dapat AstraZeneca oke, dapat Sinovac oke. Ya, yang penting bukan vaksin yang menolong kita, tapi iman kita, kebenaran karena firman. Banyak pengajaran yang salah mengenai gereja sekarang itu, mengenai mengenai sakramen, bahkan perpuluhan dan lain sebagainya. Ayo kita pakai logika, ya. Jadi logika itu ada di fungsi otak kiri dan mujizat itu fungsi otak kanan. Dua-dua dipakai. Jangan ada orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Kalau saya sih percaya. Ya, saya dari kecil ada baptisidi, ya, gereja Protestan, gereja GKI saya. Otak kiri saya dilatih untuk menghafal firman. Waktu katekesasi harus hafal 100 firman itu, baru dibaptisidi. Tapi saya juga mengalami bagaimana mendoakan orang yang sakit dan menjadi sembuh. Saya mengusir setan dalam nama Yesus, itu saya lihat mata kepala sendiri. Jadi sebaiknya kita tidak menjadi ekstrem kiri atau ekstrem kanan, ya. Jadi jangan sampai kita itu dikotakkan hanya dengan denominasi misalnya, ya. Pak Nus memang dari GKU, sama seperti kita, gereja Protestan. Anda dari Protestan. Wah, apakah kita merasa paling benar? Protestan belum tentu, ya. Nah, apakah yang karismatik itu merasa paling benar? Belum tentu juga. Sampai sudut pandang kita sama seperti Yesus melihat, ya. Ingat, musuh kita bukanlah denominasi, musuh kita adalah asumsi. Next Pak Tanu. Asumsi adalah berpikir seolah kenyataan tetapi tanpa bukti. Ada yang berasumsi itu ajaran sesat, ada yang berasumsi itu tidak berguna, ada yang berasumsi mengenai pasangannya, ada yang berasumsi mengenai anaknya, ada yang berasumsi mengenai masa depan. Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. As a man thinks, so he is. Ya. Kalau kita berpikir bahwa kita itu paling benar, ya menurut ayat ini, ya itu terjadi, kita akan sombong. Tapi kalau kita mau rendah hati, ya kita mendengarkan nasihat orang lain. Itu yang terjadi dalam hidup hambanya Pak Nus. Yang dulu selalu berargumasi, tapi saya melihat beliau sekarang mau belajar, mau mendengar, bahkan mau mengalah. Itu luar biasa, ya. Jadi hati-hati, musuh dari kita bukanlah darah dan daging, bukanlah gereja, sinode, denominasi, bukan. Kalau kita mau bersatu, musuh kita adalah asumsi. Asumsi itu mau benar mau salah itu nggak bisa diandalkan. Nah, kalau tidak ada fakta berupa asumsi, masih asumsi, itu jangan dipastikan dulu, ya. Yang keempat, bangkit dari kegagalan akan membangun strategi baru, membentuk daya tahan dan konsistensi. Firman Tuhan berkata, orang benar jatuh, dia akan bangkit 7 kali. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan. 7 itu selalu bangkit, sempurna. Tidak ada kata
tidak bisa bangkit lagi ya. Kenapa? Setiap kali di otak kita ada pembungus rambut syaraf yang namanya metaranya 7 kali. Ini ilmu psychocybernetic. Jadi kalau Anda gosok gigi ya, besok pagi atau ntar malam diingat mulai dari mana dulu. Kalau Anda mandi sabunan atau keramas ya, itu tangan kemana dulu? Pasti nggak pakai mikir itu. Sama ketika Anda ke kantor, ke gereja ya, duduknya di mana biasanya ke situ terus. Makanya kalau coupling kita diambil orang lain, kita mulai terusik, merasa kehilangan damai sejahtera selama kebaktian itu. Kenapa? Itu udah jadi melin gitu. Tempat duduk kita diambil orang lain. Kita bisa sakit hati gara-gara tempat duduk yang biasa kita duduki, couplingnya diambil orang lain. Nah itu untuk merubah itu hati-hati di otak kita. Pokoknya kita makan itu sampai 7 kali ya. Makanan itu kita akan nanggih gitu, suka ya. Di sekolah-sekolah anak-anak SMP, SMA itu dikasih permen narkoba sampai 7 hari. Nah, ketika hari ke-8 mereka harus membeli ya. Jadi hati-hati, 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3 ya, Dr. Caron Leaf berkata 7 kali 9, 63 kali itu menjadi kebiasaan permanen. Kalau kita biasa bohong, maka itu juga akan permanen. Ya, kalau kita biasa baik, maka itu akan menjadi kebiasaan permanen. Haleluya. Biarlah Tuhan yang sudah menciptakan sistem di otak kita ini sesuai dengan kebenaran firman-Nya, kita bisa bangkit. Kalau kita selalu bangkit, kita tidak akan gampang menyerah. Yang kelima, visi adalah acuan brain software. Ya, saudaraku, kita harus punya visi dalam hidup ini. Kita harus punya visi dalam keluarga. Kita harus punya visi di dalam gereja kita. Dan ketika kita punya visi, maka seperti komputer, dia langsung mengatur kemana kita akan pergi. Sama seperti GPS, ya, Global Positioning Satellite. Misalnya saya mau ke rumah Pak Tanu di Bumi Serpong Damai BSD. Saya dari Sunter, ya. Tujuan saya itu adalah visi. Nah, ketika saya sudah set dan saya salah jalan, maka ya visi itu akan mengingatkan kita, ayo kembali lagi, ya, seperti itu. Ya, tanpa visi umatku binasa juga, itu kata firman Tuhan. Nah, di mana visi itu berada? Ternyata visi itu ada di subconscious mind, pikiran bawah sadar yang berpengaruh 88% terhadap perilaku hidup kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita percayai. Ya, pikiran sadar berpengaruh cuma 12%, dan pikiran nirsadar itu tidak berpengaruh dalam perilaku karena itu bicara metabolisme darah, ya, pacu jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi visi, iman, kasih, pengharapan, nah itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Yang keenam, values adalah dasar sebuah perubahan paradigma. Nah, saya pernah bekerja sama dengan beberapa hamba Tuhan yang kompromi dengan values. Nah, itu hidupnya juga kompromi, ya. Tapi saya lihat Pak Nus adalah orang yang tidak kompromi, ya. Ketika kita ditawarkan untuk seperti ini, seperti itu, Pak Nus bilang, Pak, lebih baik kita berhenti dan keluar dari proyek ini. Saya setuju, Pak. Nah, itu apa ya, nilai-nilai yang cocok dengan kami. Ya, core values dalam keluarga perlu supaya anak-anak kita terarah. Ya, saya masih ingat anak Pak Edilio berangkat ke Amerika. Dia melihat bagaimana kehidupan bebas anak-anak muda di sana. Dia berkata kepada ayahnya, dan ayahnya sharing di gereja kami, puji Tuhan, Papa mendidik Tian, namanya Christian, punya nilai-nilai yang menjadi tameng, menjadi perisai dari semua tawaran-tawaran kebebasan di Amerika. Dan sekarang putra Pak Edilio itu sudah lulus teologi dan menjadi seorang pendeta di Los Angeles. Nah, kenapa visi dan values itu penting? Tadi saya katakan, ya,
ini tersimpan di dalam alam bawah sadar, values, habit, response, motivation, perception, faith, hope, basic trait itu berpengaruh 88%. Ya. Logika, analisa, sistematika 12%. Artinya apa, saudaraku? Ketika Pak Nus berubah, dia punya komitmen di alam bawah sadarnya. Bahkan dia berkata, saya komit untuk melayani umat Tuhan, gereja Tuhan dalam dan luar negeri. Nah, ini sudah komitmen yang sampai Maranatha. Saya juga begitu. Ya, ini 88% membuat hidup Pak Nus yang ke-61 umurnya sampai 70, 80, 90, mudah-mudahan seperti Billy Graham, Pak Nus 99 ya, gitu. Tapi kayaknya kalau 99 beliau sudah botak kepalanya ya. Sekarang aja udah rontok-rontok begitu ya. Mesti pakai itu kayaknya apa Bu Nana kasih itu sekarang penumbuh rambut itu. Tambah umur, tambah lapangan terbangnya tambah luas itu. Ya. Kita doakan Pak Nus bisa mencapai umur panjang dan jadi berkat. Pentingnya menjaga alam bawah sadar kita, yaitu hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa Ibraninya diligent, dikontrol dengan rutin, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita senang, kita harus tahu kenapa saya senang. Kalau kita sedih, kita harus tahu kenapa kita sedih. Kalau kita kecewa, kita harus tahu kenapa kita kecewa. Apalagi kalau kita marah, kita harus tahu apakah kemarahan kita itu seimbang ya dengan triggernya. Ya, mungkin gara-gara kita nggak dapat parkir, kita bisa maki-maki orang depan kita. Kita lupa status kita adalah hamba Tuhan. Ya kan? Ada orang yang serobot jalan makan kita. Kalau di pernikahan yang prasmanan gitu kan antri ya. Terus ada orang yang mungkin kelaparan gitu, nyerobot aja gitu. Ada maki-maki ya. Nggak apa-apa lah kalau dia kelaparan, ya sudah makan dulu. Kita kan tetap senyum aja ya. Gitu. Walau lapar itu pasti ada waktunya kita makan ya. Jadi hati-hati kalau kita tidak tahu emosi-emosi kita. Tuhan bilang kita akan mengalami masalah dalam kehidupan. Nah, alam bawah sadar kita mampu menangkap pernyataan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, itu alam bawah sadar kita, imajinasi kita. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang ketujuh, saudaraku, otak spiritual hanya ada pada manusia. Ini yang terakhir ya. Jadi binatang itu ada reptilian brain, buaya, ular. Kalau kucing, anjing, dolphin, kerbau, gajah ya, itu ada mammalian brain. Dan kedua otak itu Tuhan berikan kepada kita, tapi mereka nggak punya otak manusia. Ya, buaya, ular nggak punya neokortex, nggak punya prefrontal cortex, nggak bisa analisa. Ya, anjing, kucing, walaupun kita rasa dekat dengan mereka, tapi nggak punya pemahaman, pengertian. Itu sebabnya, saudaraku, ketika MRI mengambil foto, ini orang yang lagi berdoa atau orang yang lagi mengimajinasikan sesuatu, lihat, ya, ini yang disebut akal budi itu mulai aktif, ya, yaitu otak imajinatif kita, ya. Yang terakhir, isi pikiran kita tergantung pilihan dan keputusan kita. Saya menantang setiap saudara dan saya sendiri, Pak Tanu, juga jemaat yang dikasih Tuhan, keluarga dari Pak Martinus, Bu Nana dan kedua putranya, ya. Ayo kita ambil pilihan dan keputusan yang benar. Ya, apakah kita memahami 6 fungsi emosi kita? Why we are happy, why we are fear, why we are disgust, jijik. Kenapa kita marah, kita sedih, kita surprise, ya. Kita harus tahu setiap perasaan-perasaan itu supaya kita tidak sampai terjebak dengan dunia ini. Yang terakhir, ini adalah tanda dari orang yang sudah mengalami transformasi, dan ini saya lihat juga sudah ada di dalam diri hambanya Pak Nus. 7 demands kebutuhan dalam executive leadership. Ya, nomor 1, knowing self, bisa lewat foto karakter. Pak Nus sudah lakukan. Kedua, visioning.
Pak Nus juga sudah lakukan. Saya juga punya visi. Ketiga, maximizing values. Ini yang bikin bukan saya loh ya, dari Gallup Business Journal. Ya, Gallup itu organisasi terbesar dunia dalam potensi manusia. Ya. Yang keempat, building konstituen itu adalah bekerja sama dengan orang lain. Ya, nggak sendirian. Kelima, making sense of experience. Praktek lebih penting daripada cuman belajar pengetahuan. Hari ini saya memberikan pengetahuan, tapi ada yang lebih penting, yaitu eksekusi. Ya, yang keenam, kita tidak takut dengan tantangan. Ya, kita nganggap tantangan itu sebagai sebuah kesempatan untuk maju. Dan yang ketujuh, Pak Nus adalah seorang yang rendah hati. Beliau selalu mengatakan, Pak Yakob mentor saya. Padahal saya menganggap beliau seorang hamba Tuhan yang saya hormati, saya respeki. Ya, saya tidak pernah mengajak dia untuk menjadikan beliau itu seorang murid, tapi beliau juga menghormati saya sebagai seorang mentor. Saya terima kasih. Itu bukti dari kerendahan hati beliau. Ya, Finishing Well, tulisan dan penelitian dari Bobby Clinton berkata, dalam kehidupan yang bisa finishing well itu minimal kita harus punya 8 mentor dalam bidang yang berbeda satu dengan yang lain. Saya masih punya 5, tapi butuh 3 lagi, yaitu penelitian. Nah, Pak Nus, saya berterima kasih kalau menganggap saya salah satu dari mentor kehidupan Bapak, dan saya menantang kepada setiap saudara, juga anak-anak putra-putra Pak Nus, ayo kita cari mentor. Jangan cuma belajar dari Google, belajar dari situasi, tapi betul-betul belajar dari orang yang hidupnya sudah menunjukkan kebenaran. Izinkan saya berdoa buat Pak Nus dan Ibu. Ya. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah karena Pak Nus berusia 60 tahun dan Pak Nus akan terus mengembangkan talenta, potensi, dan kecerdasannya, juga kompetensinya, sampai beliau menjangkau Indonesia, gereja-gereja, suku-suku, bahkan internasional. Diberkatilah Pak Nus yang mengandalkan Tuhan, Ibu Nana, juga kedua putranya, juga pelayanan beliau. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun hambanya Pak Nus. Tuhan berkati.